Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di berbagai daerah melaporkan kelangkaan alat pelindung diri atau APD di tengah pandemi corona. Beberapa tenaga medis dilaporkan terpaksa menggunakan barang pengganti seperti jas hujan dan masker kain. Selain minim pasokan, harga di pasaran pun terus melonjak. Belum lagi masih di antara kita yang temukan warga yang menggunakan APD tidak sesuai peruntukannya. Lantas bagaimana ketentuan APD dan mengapa terjadi kelangkaan? Saya akan memberikan informasinya kepada Anda. Kita bicara mengenai APD sendiri adalah alat pelindung diri yang memang dibutuhkan berdasarkan undang-undang dari Permenkes nomor 8 tahun 2010, di mana APD ini merupakan alat pelindung kesehatan yang memang diperuntukkan untuk petugas medis ketika mereka melakukan tindakan pertolongan ataupun tindakan tata laksana bagi pasien yang memang dimungkinkan mereka terpapar akan suatu infeksi ataupun penyakit tertentu. Nah, ketika bicara mengenai APD sendiri, WHO mengatakan ketika pandemi corona saat ini terjadi, setidaknya setiap hari itu dibutuhkan setiap bulan itu dibutuhkan 8 juta masker, kemudian bisa sampai 10 juta sarung tangan, kemudian juga bagaimana ini menjadi sebegitu sangat penting ketika kita bicara mengenai pandemi corona. Kalau kita lihat kondisi saat ini adalah level 1 penggunaan APD. APD alat pelindung diri sendiri kalau kita lihat di sini yang paling standar yang memang selalu dilakukan oleh para petugas medis yaitu penutup kepala, kemudian juga masker surgical ataupun masker yang biasa digunakan untuk kegiatan di rumah sakit yang berwarna hijau, mungkin kita juga sering menggunakannya, kemudian handscoon ataupun sarung tangan plastik, baju kerja, ini ada baju kerja standar yang memang digunakan oleh para dokter. Kemudian alas kaki ini biasanya dokter selalu menggunakan alas kaki plastik ataupun alas kaki yang diganti ketika mereka mendapatkan pasien ketika datang ke rumah sakit. Ini bisa dilakukan di poli umum untuk melakukan pemeriksaan awal. Kemudian kita lihat lagi alat perlengkapan medis ataupun alat pengaman diri yang memang penting adalah yang kedua. Level 2 ini dilakukan apabila memang saat ini pandemik seorang pasien masuk dengan indikasi batuk, demam, kemudian juga beberapa gejala klinis yang memungkinkan dia terkena sakit corona. Salah satunya penutup kepala, masker surgical sama handscoon. Kemudian yang berbeda adalah mereka menggunakan apron gown. Di sini ada sebuah baju alat pelindung diri yang berbeda dari biasa karena ada plastik di sini yang bisa melindungi dia dari droplet ataupun percikan-percikan dari batuk ataupun cairan dikeluarkan oleh pasien yang memang terindikasi positif corona. Lalu kita lihat di sini biasanya dilakukan untuk melihat respiratory ataupun saluran pernafasan ataupun juga seseorang terkondisikan dia terkena ataupun terpapar dari virus COVID-19. Nah, kalau kita bicara mengenai ini adalah standar kedua yang memang sering kita lihat ketika seorang petugas medis melakukan tindakan untuk memeriksa seseorang yang positif COVID-19 ataupun masih menunggu pemeriksaan spesimen daripada cairan yang ada di tenggorokannya. Kemudian yang level 3 ini mungkin yang tadi kalau kita lihat dua orang melakukan pembelanjaan dengan menggunakan hal yang semacam ini berbeda sekali karena di sini yang paling utama ada goggles, kacamata plastik, kemudian masker N95, handscoon ataupun sarung tangan yang berbeda sekali dengan yang biasa dilakukan oleh dokter pada saat mereka memeriksa pasien awal, kemudian juga boots yang berbeda. Nah, dari semua ini kalau berdasarkan informasi DKI Jakarta sendiri, dalam satu hari bisa membutuhkan 1.000 APD, bisa Anda bayangkan. Karena APD ini ada beberapa yang harus sekali buang. Misalkan sarung tangan, masker, kemudian juga baju apron luar. Ini adalah hal-hal yang sangat terpapar oleh virus COVID-19 yang keluar dari droplet. Ini beberapa memang harus diganti, sehingga ketika kita bicara keterbatasan dari jumlah APD, ini memungkinkan karena memang APD sendiri merupakan alat pelindung diri daripada dokter dan petugas medis daripada mereka terpapar. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang banyak orang menggunakan handscoon untuk berbelanja, kemudian masker N95 untuk kegiatan-kegiatan kesehatan mereka itu tidak penting. Karena ini semua adalah kebutuhan dilakukan oleh petugas medis dan hanya sekali pakai sehingga kebutuhan mereka sangat urgent ketika kita mendapati orang-orang masih menggunakan tidak pada peruntukannya.